Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Brian Berletik, analis urusan internasional Fund, penulis, dan pembawa acara The New Atlas. Kita juga bisa menambahkan bahwa ia adalah mantan marinir AS. Jadi selamat datang kembali di program ini. Genoz it kuith to brain clear cambray. Jadi sekarang kita mendapat kabar dari Financial Times yang tampaknya sudah tidak berusaha menyembunyikannya lagi bahwa pemerintahan Trump memberikan data dan membantu Zelensky dalam menyerang fasilitas energi Rusia jauh di dalam wilayah Rusia. Bahkan Joe Biden yang tampak lebih cenderung pada kebijakan yang bisa memicu Perang Dunia III pun ragu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Maksud saya, tidak banyak cara untuk menafsirkan hal ini. Ini jelas merupakan tindakan perang oleh AS terhadap Rusia. Pertanyaan saya adalah, seberapa jauh AS akan melangkah dengan ini, dan berapa lama hal ini akan tetap sepihak, karena tampaknya sedang menguji kesabaran Rusia. Saya sulit membayangkan situasi sebaliknya, di mana secara terbuka di media diberitakan bahwa Rusia membantu serangan mendalam ke wilayah Amerika dan tidak ada yang dilakukan. Bagaimana Anda menilai hal ini? Apakah ini benar-benar tindakan perang? Atau sebestisnya berlemin for? I think you made a very important point. Ya, saya pikir Anda membuat poin yang sangat penting di situ. Jika seseorang melakukan hal seperti ini terhadap Amerika Serikat, AS akan secara terbuka menuduh negara manapun yang membantu dan mendukung serangan semacam itu telah melakukan tindakan perang. Dan AS telah melakukan hal itu untuk alasan yang jauh lebih kecil, bahkan pernah membuat klaim palsu di masa lalu untuk membenarkan tuduhan terhadap negara lain atas tindakan perang. Saya pikir banyak orang Amerika dan orang-orang di Barat pada umumnya sangat sulit membalik sudut pandang dan mencoba melihatnya dari perspektif negara lain. Bagaimana jika mereka yang melakukan hal ini kepada kita? Bagaimana perasaan kita? Jadi saya pikir hal itu penting untuk dilakukan baik oleh para analis maupun orang biasa. Sekarang kembali ke prinsip dasar, kita sudah tahu sejak awal sekali, sebenarnya sejak 2014, jauh sebelum Rusia melancarkan operasi militer khusus mereka, bahwa Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat masuk dan mengambil alih lembaga-lembaga intelijen Ukraina. Semuanya, baik militer maupun sipil, terutama SBU. Dan lembaga-lembaga intelijen inilah yang, menurut Financial Times, terlibat dalam melakukan serangan mendalam di dalam wilayah Rusia. Jadi, relatively harvest and investasi small thing yang serangan ini. Dijak awal, itu dah slow dan intelijen pusat. Sejak awal operasi militer khusus, kami sudah tahu bahwa militer Amerika Serikat mengawasi angkatan bersenjata Ukraina, dan hampir semua yang mereka lakukan, mulai dari arahan strategis secara keseluruhan dan pertempuran yang terjadi, hingga pemilihan target tertentu di medan perang. Komandan militer AS beroperasi dari Jerman. Hal ini dimulai di bawah pemerintahan Biden dan berlanjut hingga sekarang di bawah pemerintahan Trump. Kedua aspek, intelijen dan operasi militer, diawasi oleh Amerika Serikat. Sekarang Anda menyebut Presiden Joe Biden dan keraguannya untuk melakukan eskalasi sampai pada titik ini. Saya pikir jika dia melakukannya, misalnya dia mencalonkan diri dan memenangkan masa jabatan kedua, dia akan melakukan hal ini sekarang. Pada saat itu, situasinya memang belum siap untuk bergerak ke tingkat eskalasi tersebut. Namun, Amerika Serikat telah melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh kebijakan luar negeri AS pada umumnya, strategi potongan salami, di mana mereka terus meningkatkan eskalasi, tetapi dalam langkah-langkah kecil sehingga sangat sulit bagi pihak lawan untuk menunjuk AS dan menyebutnya sebagai tindakan perang. Mereka melakukan itu dengan sangat sengaja untuk tujuan tersebut. Jadi, disinilah posisi Presiden Trump dan pemerintahannya sekarang. Saya sudah memperingatkan tentang hal ini, bahkan sebelum ia memenangkan pemilihan tahun 2024. Saya menyoroti orang-orang seperti calon wakil presidennya, J.D. Vance, yang mengatakan, kami akan membekukan konflik ini. We're going to freeze the conflict ultimately. There was no desire for peace
Pada akhirnya, tidak ada keinginan untuk perdamaian di Ukraina, hanya untuk membekukan konflik. Pada saat itu, J.D. Vance mengatakan, sekitar September atau Oktober 2024, bahwa kita membutuhkan senjata kita untuk melawan Tiongkok, bukan Ukraina. Kita perlu agar pihak Eropa yang mengambil alih. Lalu pada bulan Februari, setelah Presiden Trump menjabat dan pemerintahannya berkuasa, Menteri Pertahanan AS, yang kini disebut Menteri Perang, Pete Hegseth, Composite Bruce membicarakan pengiriman pasukan Eropa untuk membekukan konflik, menggandakan produksi industri militer, mempersenjatai Ukraina, dan membangun kembali militer Ukraina. Pada dasarnya hancur lebur. Meskipun dia secara khusus mengatakan dalam pernyataannya bahwa itu bukan 3.0, siapa yang akan mempercayainya? Lihat saja hal-hal yang dia katakan. Saya selalu menekankan bahwa dia berbicara tentang produksi energi Rusia, dan pada saat itu dia berbicara tentang menargetkannya. Itu sengaja dibuat sangat samar dan ambigu. Anda mungkin berasumsi bahwa yang dia maksud adalah pengendalian harga, sanksi, tarif, hal-hal semacam itu. Tetapi sekarang kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, serangan drone terhadap produksi energi Rusia jauh di dalam wilayah Rusia, yang difasilitasi oleh intelijen, pengintaian, dan pengawasan Amerika SR. Jadi disitulah kita berada sekarang, peningkatan terhadap Rusia yang dijalankan melalui Ukraina. Sungguh luar biasa bahwa ada beberapa artikel seperti ini yang muncul, tetapi tidak ada perdebatan di masyarakat. Maksud saya, kita seharusnya menjadi negara demokrasi dengan media yang bebas, namun tetap saja ada serangan-serangan terhadap Rusia. Dan cukup jelas mengapa tidak ada lebih banyak perdebatan tentang hal ini. Karena jika seseorang mengkritik atau meragukan serangan langsung terhadap Rusia, maka mereka bisa dicap sebagai pro-Rusia. Tidak ada jurnalis yang ingin mempertahankan pekerjaannya yang akan berani menyarankan bahwa hal ini bermasalah. Saya tidak ingin membatasi kata-kata saya di sini, tetapi media benar-benar begitu bodoh dan mengerikan. Maksud saya, ini benar-benar sampah. Jika kamu berperang nuklir, itu bukan berarti kamu pro-Rusia. As atau Rusia, kita semua pada dasarnya akan mati dalam sebuah holocaust nuklir. Maksud saya, bayangkan seseorang pada masa Perang Dingin mengkritik gagasan serangan mendadak atau serangan rudal terbatas jauh di dalam Uni Soviet. Apakah itu akan buat mereka pro-Soviet? Inilah posisi kita sebagai masyarakat. Tapi kamu menyebutkan tentang pendekatan bertahap ini, taktik salami, pendekatan langkah demi langkah. Jelas NATO juga telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun dalam hal pertahanan rudal, ekspansi, ya, semuanya. Dan kita juga melakukan hal yang sama di media, di mana kita akhirnya berada dalam situasi di mana ya, tentu saja kita menyerang Rusia, tapi tidak secara langsung. Kamu tahu, kita hanya membantu orang-orang membela diri. Itu benar-benar omong kosong. Ya, tapi kita punya masalah lain yang akan muncul selain penargetan fasilitas energi Rusia ini. Kita juga punya Amerika Serikat yang sedang mempertimbangkan penggunaan Tomahawk yang lagi-lagi sejalan dengan taktik salami. Kamu tahu, orang berasumsi bahwa keputusan ini sebenarnya sudah dibuat. Dan mereka hanya sedang mempersiapkan publik untuk kemungkinan di masa depan. Dan kemudian tentu saja, itu akan diperkenalkan kurasa, tapi dengan beberapa pembatasan. Trump tidak ingin kamu menyerang apapun sesukamu. Dan kemudian, seperti halnya Biden, pembatasan itu akan mulus. Tahu, apa kamu melihat Tomahawk ini sebagai sesuatu yang secara mendasar berbeda dari eskalasi-eskalasi sebelumnya? Saya pikir hal ini sepenuhnya sejalan dengan apa yang telah dilakukan Amerika Serikat. Ini merupakan eskalasi besar, dan Rusia telah menyatakan bahwa ini adalah eskalasi besar. Meskipun saya masih percaya bahwa Rusia akan berusaha menghindari, selama mungkin, meskipun mungkin tak terelakkan, konfrontasi langsung dengan Eropa atau Amerika Serikat. Saya pikir mereka ingin menghindarinya selama mungkin. Namun, rudal jelajah Tomahawk biasanya diluncurkan oleh kapal di laut atau oleh kapal selam, meskipun mereka telah mengembangkan versi diluncurkan dari darat.
Alasan utama mengapa pemerintahan Trump itu dari perjanjian F pertama yang pertama. The INF Treaty in the first place during his first term, and then all throughout the rest of his. Dan kemudian sepanjang sisa masa jabatannya dan selama 4 tahun pemerintahan Biden, mereka mulai mengembangkan dan menempatkan rudal Typhoon, sebuah sistem rudal jelajah yang diluncurkan dari darat. Sistem ini juga dapat menembakkan rudal pertahanan SM-6, yang merupakan rudal pertahanan udara Angkatan Laut. Namun banyak orang mengatakan bahwa Typhoon sangat merepotkan, dan mereka benar. Dan menempatkannya di Ukraina akan menjadi langkah yang agak buruk. Dan wajib sangat membatasi apa yang dilakukan Ukraina dengan rudal-rudal tersebut. Nomor besar Rusia akan segera menurunkan pelundakan. Sooner rather than later and destroy these launchers. But as I have pointed out recently. Namun seperti yang baru-baru ini saya tunjukkan, ada sistem peluncuran darat lainnya. Sistem tembakan jarak jauh yang dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk menembakkan Tomahawk, yang merupakan rudal buatan Raytheon. Sistem ini jauh lebih kecil dan lebih mudah digerakkan. Ini adalah satu sel tunggal. Ada sistem peluncuran vertikal Mark 1 yang digunakan untuk meluncurkan Tomahawk. Sistem ini memiliki satu sel, sedangkan Typhoon memiliki 4 sel. Hal ini akan mengeksekusi Ukraina memiliki berobat di gitarnya, dan AS memberasli prototipenya. Korps Marinir AS telah mengujinya, tetapi pada saat IRG tidak melanjutkan analisis tersebut. Sistem But they exist. U.S. Army has been considering adopting. Angkatan Darat AS telah mempertimbangkan untuk mengadopsinya dan menggunakannya sebagai pelengkap peluncur rudal Typhoon. Jadi jika AS benar-benar mengirimkan Tomahawk ke Ukraina, saya akan mengatakan bahwa inilah kandidat yang paling mungkin. Sistem ini lebih mudah bergerak dan lebih mudah disembunyikan. Dan tentu saja, AS akan melakukan segalanya kecuali, atau mungkin juga termasuk menekan tombol untuk menembakkannya. Sekali lagi, Hausa Straits biasanya Ukraina tersevalis AS yang berperang melawan Rusia melalui perantara Ukraina. Dan produsen Tomahawk tidak akan menjadi pengecualian. Seperti chicken teris nebek ang, ada Rusia menjadi kedapi Alexander Newry. Mereka mungkin akan menggunakan ini untuk menyerang fasilitas produksi minyak dan energi jauh di dalam wilayah Rusia. Mereka akan berusaha menghindari target yang lebih dijaga ketat oleh sistem pertahanan udara Rusia. Mereka tidak akan bisa menempatkan banyak dari senjata ini karena, sekali lagi, apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah membuat Rusia tetap terikat di Ukraina. Mereka ingin memusatkan sumber daya mereka pada Tiongkok. Jadi, mereka mungkin hanya akan menempatkan sejumlah kecil rudal ini yang memang tidak diproduksi dalam jumlah besar, bahkan sampai 100 per tahun, dibandingkan dengan rekan Rusia yang diproduksi dalam ratusan, kadang mencapai 1.000 atau lebih setiap tahunnya. Inilah yang sedang kita hadapi. Ini merupakan sebuah eskalasi. Hal ini tidak akan mengubah arah konflik, tetapi akan meningkatkan biaya bagi Rusia. Ini akan semakin membebani Rusia dan menaikkan biayanya. Orang harus ingat, AS tidak peduli dengan Ukraina. Ini bukan tentang kemenangan Ukraina. Pada tahun 2019, Rand Corporation mengatakan bahwa jika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, kemungkinan besar Ukraina akan hancur total. Ini without mereka berperang. Mereka berperang dengan maven biflakid bad Rusia thinkis, dan negeri seluruh orang refiltrate that tabi news pad. Tomahawk missiles contributes toward that objective. Yeah, I remember that 2019 paper. Ya, saya ingat sebuah makalah tahun 2019 dari Rand Corporation. Makalah itu sangat spesifik menyebutkan bahwa keuntungan dari meningkatkan ketegangan dan melakukan pertempuran yang lebih langsung adalah dapat melemahkan Rusia. Kerugiannya adalah jika Rusia mulai menang dan merebut wilayah strategis, maka pergeseran strategis akan berpihak pada Rusia. Jadi selama perang bisa dijaga tetap statis dan Ukraina serta Rusia saling membunuh, itu dianggap sebagai kemenangan. Namun, begitu wilayah-wilayah besar mulai beralih ke tangan Rusia dan memberinya keuntungan strategis terhadap Amerika Serikat, perang itu menjadi buruk. Itu tidak berarti perang harus diakhiri, tetapi berarti garis depan harus dibekukan kembali.
And whenever we talk about peace, Dan setiap kali kita berbicara tentang perdamaian, sepertinya inilah yang dimaksud. Cukup membekukan garis depan dan mempersiapkan generasi berikutnya dari warga Ukraina untuk terus mati. Tapi, kurasa aku selalu agak ragu terhadap Trump, karena, kau tahu, dia berada di tempat yang bermusuhan di Washington. Tak ada seorang pun di sana yang menginginkan perdamaian dengan Rusia. Jadi aku tidak pernah yakin apakah dia sedang memperdaya para pendukung perang di dalam negeri atau pihak Rusia. Namun aku cenderung agak optimistis, karena dia menyadari bahwa perluasan NATO adalah sumber perang itu. Dan jika kau bisa mengidentifikasi sumbernya, maka setidaknya kau bisa mulai bekerja mencari solusinya. Tapi saya belum benar-benar melihat solusinya. Dia belum menyebutkannya lagi sejak saat itu. Maksud saya, dalam lebih dari satu kesempatan, dia mengatakan bahwa perluasan NATO adalah sumber perang. Namun dia masih memperlakukan konflik itu seolah-olah dia hanya seorang mediator. Seperti dia harus membuat Ukraina dan Rusia mencapai kesepakatan. Tapi perluasan NATO itu dipimpin oleh Amerika. Maksud saya, NATO itu Amerika. Dan kamu tahu, kami di Eropa pada dasarnya melakukan yang diperintahkan oleh Amerika. Selain itu, NATO tidak bisa berkembang tanpa AS. Jadi, karena kamu tahu, diduga menekan Zelensky untuk menerima sesuatu yang terkenir putih sekelanya sendiri. Itu cukup aneh. Sebaliknya retorikanya secara konsisten, kurasa sejak ia berkuasa, adalah bahwa Rusia harus diajak ke meja perundingan. Tapi Rusia sudah ada di meja itu. Putin terbang ke Amerika Serikat. Maksud saya belum melihat usulan-usulan yang seharusnya ditentang oleh Rusia. Tampaknya ada beberapa kontradiksi yang terjadi. Jika Anda mengakui bahwa perluasan NATO memicu perang, namun AS tidak memiliki peran dalam membuat konsesi, lalu bagaimana permainan bisa tercapai dengan menekan Rusia, dengan menargetkan energinya membunuh lebih banyak tentara Rusia? Maksud saya, kapan hal ini menjadi berbeda dari apa yang dilakukan Biden? Sulit sekali untuk memahaminya. Nah, orang harus ingat bahwa peran Washington dalam semua ini pada dasarnya adalah melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kebijakan itu ditentukan oleh kepentingan korporasi besar dan keuangan, industri senjata, minyak besar, pertanian besar, farmasi besar. Semua kepentingan ini yang dengan antusias diperjuangkan oleh Presiden Trump. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dan ketika kita berbicara tentang NATO kita berbicara tentang Amerika Serikat, tetapi lebih spesifik lagi, kita tidak sedang membicarakan 300 juta warga Amerika biasa. Kita sedang membicarakan segelintir korporasi, para pemegang saham, perusahaan ekuitas yang memegang saham, dan dewan direksi. Mereka adalah orang-orang yang berpindah-pindah di antara dewan berbagai perusahaan di berbagai industri di seluruh dunia. Selain itu, di dalam dan di luar lembaga think tank yang didanai oleh korporasi yang sebenarnya menyusun kebijakan luar negeri dan domestik AS, orang-orang ini juga keluar masuk pemerintahan. Dan kita selalu mendengar bahwa apa yang dilakukan Presiden Trump sama saja dengan yang dilakukan semua politisi Washington. Ia mencari dukungan publik, mengatakan apa yang ingin mereka dengar, sambil terus melakukan apa yang diperintahkan oleh kepentingan khusus yang sebenarnya ia layani. Ia duduk di sana dan terus berbicara tentang misalnya George Soros, sosok yang dijadikan kambing hitam oleh Presiden Trump. Bukan berarti George Soros tidak terlibat dalam semua ini. Scott Bessent, yang memimpin Departemen Keuangan, selama bertahun-tahun adalah tangan kanan George Soros. Dialah yang mengelola dananya. Dan jika Anda melihat anggota kabinetnya sekarang dan selama pemerintahan pertamanya, mereka semua adalah pendukung perang neokonservatif. Tidak bisa dibedakan dari pemerintahan Trump, 8 tahun masa Obama, dan bahkan 4 tahun masa Biden. Mereka adalah orang-orang yang berbeda, tetapi mereka mewakili kepentingan khusus yang bersama. Itulah sebabnya tidak ada yang pernah berubah. Di Washington, jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi, Anda harus membaca makalah kebijakan itu. Makalah kebijakan tersebut didanai oleh perusahaan-perusahaan raksasa.
Tim pengacara mengubah makalah-makalah ini yang mewakili konsensus di antara kepentingan-kepentingan tersebut menjadi rancangan undang-undang, dan rancangan itu dibawa ke Washington oleh para pelobi untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian tugas orang-orang seperti Presiden Trump dan anggota Kongres adalah menjual agenda ini kepada rakyat Amerika. Taigkan mereka bahwa pentingan permusuhan Volkswagen ini adalah sejarah desbeskat. Are the actual interests of the American people. We've watched this happen time. Dan kita telah menyaksikan hal ini terjadi berulang kali. Berapa kali? Hampir setiap pemerintahan di abad ke-21 berkampanye dengan janji mengakhiri perang tanpa akhir, hanya untuk melanjutkan semua perang yang mereka warisi dan memulai beberapa perang baru. Presiden Trump melakukan hal ini selama masa jabatan pertamanya, dan sekarang dia melakukannya lagi di masa jabatan keduanya. Jadi, sebenarnya tidak mengherankan. Masalahnya adalah orang ingin percaya. Mereka memiliki salah. Meminta mereka berhafal soal akan memberikan. Cara untuk memperbaikinya, karena sejak kecil mereka ajarkan bikin di sekolah industrial adalah dengan memilih. Namun kita bisa melihat bahwa itu bukanlah agen prefer. Ini adalah sistem kendali. Itulah sebenarnya demokrasi bergaya barat. Dan inilah hasil akhirnya. Jadi kalau kamu bertanya, apa solusi untuk semua ini? Dunia multipolar memiliki solusinya. Menciptakan alternatif terhadap kepentingan khusus yang sudah sangat mengakar dan membangun sistem alternatif yang benar-benar mengejar kepentingan terbaik mayoritas manusia di bumi, termasuk rakyat Amerika tentu saja. Seperti yang kamu katakan, jika ini berujung pada perang nuklir, rakyat Eropa tidak diuntungkan, dan rakyat Amerika pun tidak diuntungkan karenanya. Namun tanpa sampai ke titik itu, kita sudah bisa melihat bagaimana Eropa menderita secara ekonomi. Mereka berada dalam kondisi yang hampir bisa disebut kemunduran yang tak terpulihkan. Mereka membuat keputusan yang sama sekali tidak mewakili kepentingan terbaik mereka sendiri, karena AS telah menangkap mereka secara politik, dan mereka melayani kepentingan Washington dengan mengorbankan kepentingan rakyat Eropa. Dan dalam beberapa hal, ini persis seperti yang terjadi di Ukraina. Orang-orang mengatakan bahwa Eropa tidak akan terus mengikuti hal ini karena tidak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Tapi lihatlah, lihat Ukraina. Beginilah cara kerjanya sebenarnya. Negara-negara ini telah ditangkap secara politik oleh kepentingan khusus di AS, sama seperti pemerintah AS dalam beberapa hal, juga ditangkap atau mencerminkan kepentingan yang sama. Dan inilah alasan mengapa keadaan tidak akan berubah selama kita terus membiayai sistem ini, di mana kita memilih, lalu terus-menerus dibohongi dan dikecewakan. Ya, itu juga agak membuat frustrasi. Hampir dianggap seperti teori konspirasi, bahwa kepentingan khusus yang menentukan kebijakan. Tapi ada banyak penelitian akademis tentang hal ini juga. Ada makalah terkenal dari Yale yang meneliti semua keputusan kebijakan dari tahun 1990-an hingga 2000-an, yang menemukan bahwa pemungutan suara memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh pembuatan kebijakan, bahwa sebenarnya kepentingan khususlah yang membayarnya. Dan saya senang kamu menyinggung soal lembaga think tank. Saya sebenarnya menulis buku tentang mereka karena, sekali lagi, hal itu begitu jelas, namun diabaikan. Maksud saya, lembaga think tank hampir sepenuhnya didanai oleh industri persenjataan. Mereka terikat erat dengan kelompok militer, aliansi seperti NATO. Dan Anda juga bisa melihat pengaruh mereka di media, sejauh mana mereka dapat menyingkirkan jurnalis sejati dan menulis artikel yang membentuk persepsi publik. Itu sangat luar biasa. Anda bisa melihat bahwa hampir semua pejabat kunci yang berkuasa terafiliasi dengan salah satu LSM ini. Ini seperti pintu putar. Mereka memiliki tempat untuk duduk dan tetap relevan ketika tidak menjabat. Dan ketika mereka kembali ke jabatan publik, mereka tetap mempertahankan persekutuan itu, seperti yang selalu mereka sebut. Jadi Anda memiliki orang-orang di pemerintahan, media yang memberitahu publik apa yang harus dipikirkan, dan informasi yang diberikan kepada politisi yang juga dibayar.
this is Maksud saya, ini seperti dokumen Kongres. Semua dokumen kebijakan yang dibagikan kepada para politisi yang sudah dibayar dan seharusnya menindaklanjutinya. Ini juga dibiayai oleh lembaga think tank. Jadi semua orang mendapat bayaran dan semuanya dilakukan secara terbuka. Namun karena tidak ada yang bisa mengkritiknya, seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Ini benar-benar luar biasa. Tapi saya suka apa yang kamu katakan tentang bagaimana orang ingin mempercayai hal ini. Karena jika kamu perhatikan, kamu harus menjual perang sebagai perdamaian jika ingin berhasil di Amerika Serikat. Orang-orang lupa bahwa Bush naik ke tampuk kekuasaan dengan mengkritik Clinton karena kebijakan pembangunan negaranya. Itu dianggap tidak bisa diterima. Amerika tidak akan terlibat dalam pembangunan negara. Nah, lalu ada Bush, pembangun bangsa sejati dari Afghanistan hingga Irak. Dan kemudian, tentu saja ada Obama. Sekarang dia ingin perubahan. Kita tidak akan melakukan ini lagi. Tentu saja di sini di Norwegia, kami memberinya hadiah perdamaian hampir pada hari pertamanya menjabat karena dia dianggap begitu luar biasa. Dan kamu tahu, caranya memperlakukan jurnalis dan perang drone-nya belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak masalah. Lalu tentu saja kita punya Trump. Dia akan menjalankan America First. Begitu dia berkuasa, dia harus menjelaskan bahwa America First artinya dengan Jolani, mengebom Iran, melakukan apapun yang diinginkan Israel, dan apa tidak melanjutkan perang Ukraina. Itu sangat menyesatkan. It's very deceptive. However, there is one difference though. Namun, ada satu perbedaan. Dia pandai dalam hal pencitraan. Maksud saya, ketika dia menyerang Rusia, dia mengatakan dirinya sebagai mediator. Ketika dia mendukung genosida di Gaza, lagi-lagi dia menyebut dirinya mediator. Dia yang menyatukan Israel dan Palestina. Ketika dia mengebom reaktor nuklir Iran, lagi-lagi dia dengan berani mengatakan bahwa dia telah mengakhiri perang. Padahal itu juga perangnya. Tapi, dia juga disebut mediator. Sekarang, dia menginginkan kesepakatan nuklir, karena senjata nuklir sangat berbahaya. Namun dialah yang menarik diri dari INF dan membawa kita ke titik kemungkinan pertukaran nuklir. Maksud saya, ini sungguh luar biasa. Tapi apakah kamu melihat sesuatu yang benar-benar berbeda dari Trump? Tidak. Saya pikir masalahnya adalah banyak orang tidak ingat bagaimana hal ini telah berulang kali terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Orang-orang berkata, ya, bagus bahwa Presiden Trump setidaknya dia berbicara dengan Presiden Putin dan pihak Rusia. Tapi setelah perang Georgia-Rusia tahun 2008 yang diprovokasi oleh AS, mereka menggulingkan pemerintahan Georgia, membangunnya menjadi semacam alat serangan. Later bisa membrace Ukraine temini. Predimbat kemampuan fikir cemek neof Ukraina. Nikiti Freithal habada reason yin han soithin de Jorgrod. Yoris their doti to reset. They wanted a reset, and they had Secretary of State Hillary Clinton. Pada saat itu mereka memiliki Menteri Luar Negeri Hillary Clinton bersama Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, dan mereka melakukan penyetelan ulang hubungan. Jika Anda melihat artikel dari masa itu, mereka sangat berharap akan ada kerjasama baru dengan Rusia. Ini hampir merupakan pengulangan kata demi kata dari semua yang baru saja kita saksikan dialami pemerintahan Trump dengan Rusia. Ini seperti pembuatan ulang yang buruk. Dan kita sudah sampai pada titik di mana kita melihat kedok itu runtuh, dan sifat sejati Amerika Serikat yang selalu memiliki kesinambungan agenda terus berjalan. Jadi inilah yang harus diingat oleh orang-orang. Kita harus ingat bahwa sistem politik di Barat adalah sistem pengelolaan persepsi. Dan dengan cara yang sama seperti AS secara bertahap meningkatkan eskalasi terhadap misalnya Rusia, Iran, atau Tiongkok, mereka juga melakukan hal yang sama dalam membentuk persepsi publik. Jika mereka berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem lain terlalu cepat, orang akan menyadarinya. Mereka melakukannya dengan sangat-sangat bertahap. Lihat saja posisi kita dengan Venezuela. Saya tahu itu berada di sisi lain planet ini. Tetapi hal itu berkaitan langsung dengan semuanya. Asfal jenim persad berkarayat multipolarisme. Dan Venezuela adalah negara tertinggi mitra bagi Rusia dan Tiongkok yang kok tidak seik bagi Rusia dan Tiongkok untuk membelinya.
that Russia and China would have a very hard time defending its low-hanging fruit in essence. Itu adalah sasaran empuk pada dasarnya. Dan menyingkirkannya dari papan akan semakin mengisolasi Rusia dan Tiongkok dengan cara yang mungkin sulit dilakukan oleh AS, atau bahkan lebih lagi terhadap Korea Utara. Jadi kita beralih dari saya mengamankan perbatasan dalam 100 hari pertama. Itulah yang dikatakan Presiden Trump kepada rakyat Amerika. Dan jika Anda bertanya kepada para pendukung Trump, apa yang sebenarnya telah dilakukan Presiden Trump sesuai dengan yang ia janjikan, mereka akan mengatakan bahwa ia telah mengamankan perbatasan. Namun, Anda berhasil meyakinkan orang-orang yang sama ini untuk mendukung kemungkinan perang dengan Venezuela, karena Venezuela disebut-sebut membanjiri perbatasan Amerika dengan narkoba. Bagaimana itu bisa terjadi? Jika perbatasan sudah diamankan, bagaimana mungkin narkoba masih membanjiri perbatasan? Itu tidak masuk akal, dan bisa terlihat ketika kamu menanyakan hal ini kepada para pendukung Trump, mereka bahkan belum pernah memikirkannya dari sudut pandang itu. Inilah cara manajemen persepsi bekerja. Ia beroperasi dalam panggung politik yang memisahkan orang dari kemampuan mereka untuk menggunakan logika dan nalar. Lebih dari itu, ini bahkan bukan soal menganggap Trump orang yang hebat. Seringkali, orang memilih seseorang seperti Trump, atau bahkan Kamala Harris dalam hal ini, karena mereka membenci atau takut pada lawannya lebih dari itu. Dan hal ini menciptakan rentang emosi yang sangat intens, yang membutakan orang dari kemampuan mereka untuk menggunakan logika dan nalar. Itu membuat mereka buta terhadap kenyataan bahwa agenda tersebut terus berlanjut. Dan sayangnya, hal itu bekerja dengan sangat baik, sudah berhasil selama puluhan tahun. Kita bisa melihat AS dan Eropa menggunakannya. Saya masih mendengar orang berkata, ya, di Eropa ada partai-partai di Prancis dan Jerman yang menentang semua ini, dan mereka semakin populer. Jika mereka berkuasa, mereka akan mengubah segalanya. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Existence Berthar spurred toward Trump. Mereka menjual hal ini. Setur plan persepsi, hinamigray selatrap integraman alarat. Managing people's anger and outrage, it's to redirect their energy into a Ini untuk mengalihkan energi mereka ke arah yang tidak berbahaya. Itulah inti dari semua ini. Pada saat mereka menyadari, katakanlah AfD di Jerman atau apapun padanannya di Prancis atau negara lain, pada saat mereka berkuasa dan orang-orang menyadari bahwa mereka tidak akan menepati janji-janji mereka, semuanya sudah terlambat. Dan mereka akan terjebak lagi dalam siklus yang sama berpikir bahwa orang lain yang akan menyelamatkan mereka. Itu saya milation Juventus for Iteri. Jogor Gemoni. De Juiza History Saman sa Pombrach Kinvi Pro, Ayla Breaks Murder, ay many the sinis kepentingan Washington untuk berbeda ino Eropa. Hipbidin Merwan. Has she done that? No. Tidak. Ya, saya baru-baru ini berbicara dengan seorang duta besar Italia yang mengatakan bahwa di Italia mereka kadang menyebutnya sebagai Meloni pasca pemilu dan Meloni pra-pemilu. Karena keduanya seperti dua orang yang berbeda. Ya, dan orang-orang yang mendukungnya, tahu kan, mungkin agak kecewa. Sementara orang-orang yang menentangnya khawatir bahwa, ya Tuhan, dia akan membawa kita ke arah yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah. Maksud saya, ya ada satu perbedaan besar yang terasa dengan Trump, yaitu cara dia menjual gagasan tentang imperium dan perang. Karena sejak berakhirnya Perang Dingin, ada perbedaan mendasar. Kita telah mengejar gagasan tentang hegemoni liberal, bahwa liberalisme adalah alasan mengapa kita harus memiliki kesetaraan kedaulatan. Mengapa Barat boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain? Mengapa kita kadang-kadang harus mengebom negara-negara tersebut? Mengapa kita mungkin harus memecah belah mereka? Semuanya atas nama demokrasi liberal. Inilah juga alasan mengapa kita mengklaim bukan hanya hak untuk memerintah, tetapi juga tanggung jawab untuk melakukannya. Karena kita seolah-olah melindungi rakyat lain dari pemerintah mereka sendiri. Jadi, hegemoni liberal itu agak mirip dengan misi peradaban.
the format for. Kamu memiliki kerangka untuk memahami mengapa hal ini dianggap sah, bahwa satu pihak memerintah, satu titik pengambilan keputusan. Namun, Trump tampaknya menolak premis liberal dalam banyak hal. Saya pikir mungkin ada kekhawatiran yang tulus tentang pemisahan dari negara bangsa, wokeness, dan negara dalam yang tertanam dalam gagasan-gagasan ini. Namun, saya senang kamu menyebut Venezuela karena dia tampaknya tidak terlalu menekankan isu hak asasi manusia dan hal-hal semacam itu ketika berbicara. Maksud saya, dia sangat terbuka. Saya ingin minyak mereka. Tapi jika bukan soal minyak, maka muncul gagasan bahwa Maduro sebenarnya adalah raja narkoba. Kita tidak menyerang sebuah negara. Kita sedang memerangi kejahatan. Jadi kita tidak mengebom kapal, kita hanya menghentikan perdagangan narkoba. Saya sempat memikirkan tentang hadiah perdamaian. Saya ingin tahu pendapatmu tentang hal ini. Karena tentu saja penghargaan itu diberikan oleh orang Norwegia. Dan di bagian dunia ini, mereka benar-benar ingin membawa AS kembali ke dalam hegemoni liberal. Sepertinya mereka memberinya, secara cuma-cuma, alasan untuk menggunakan imperialisme liberal atau hegemoni liberal sebagai pembenaran untuk menyerang. Karena mereka memberikan hadiah perdamaian kepada, sebut saja seorang pemimpin oposisi yang selama ini mendukung sanksi-sanksi yang melumpuhkan terhadap Venezuela. Sanksi-sanksi itu telah menyebabkan puluhan ribu kematian, membuat orang melarikan diri dari negara itu, dan dia juga sangat bersemangat serta mendukung peningkatan kekuatan militer AS di sepanjang pantainya. Maksud saya tidak akan terkejut jika dia berdiri dan bertepuk tangan ketika Amerika menyerbu. Ini berbeda dari apa yang akan dilakukan Trump, karena dia akan menunjuk pada minyak dan perdagangan narkoba. Tapi tampaknya orang Eropa berusaha menariknya ke pihak mereka dengan menyarankan, kamu tahu, kamu bisa melakukannya demi demokrasi. Kami menambah emas di sini, yung menumeru harus menikut fasilnya. Sis kasen iwara tebra yung bermau. Reasoning. I'm not sure if you see it in a different way. I tend to stand completely on. Saya cenderung berdiri sepenuhnya di luar dan melihat ke dalam, bukan sebagai seorang konservatif atau liberal. Dan yang saya lihat adalah sebuah strategi ketegangan, dan lebih dari itu, sebuah bentuk pencitraan merek. Ada satu korporasi raksasa, misalnya Unilever, dan kita bisa memikirkan semua anak perusahaan yang mereka miliki, serta semua pasar sasaran yang mereka kejar melalui anak-anak perusahaan tersebut. Mereka bahkan menargetkan orang-orang yang mungkin tidak menyukai Unilever. Tetapi mereka membangun merek sedemikian rupa sehingga kita mungkin tidak menyadarinya, kecuali memperhatikan kemasannya dengan saksama. Dan itulah sebenarnya yang terjadi pada konservatisme dan liberalisme di seluruh politik barat. Itu adalah pencitraan merek oleh pihak yang sama. Jika mau disebut begitu, negara dalam bayangan kepentingan khusus yang sama. Study Faufau Kekon Foreign Audience in Zambide. Dan kemudian, ketika seseorang yang secara nominal konservatif berkuasa, mereka mencoba menjual perang yang sama pada kelompok orang yang berbeda. Ketika partai yang berkuasa adalah partai liberal, mereka melakukannya dengan dalih hak asasi manusia dan misi peradaban. Dan ketika yang berkuasa adalah pihak konservatif, pendekatannya lebih seperti ini. Kita lebih unggul, orang-orang ini berbeda dan berbahaya, dan mari kita memang minyak mereka, karena kita bisa memanfaatkan sumber daya ini lebih baik dari mereka. Jadi ini hanya merek yang berbeda untuk hal yang persis sama. Dan hadiah Nobel perdamaian, secara nominal berbasis di Norwegia, tetapi selama saya mengikuti geopolitik, pada dasarnya macam stempel persetujuan dari negara BAMS. Itu digunakan untuk menciptakan ilusi legitimasi bagi semua alat kekuasaan Imperium AS. Aung San Suu Kyi misalnya, dia memenangkannya. Itu dimaksudkan untuk menciptakan semacam aura suci di sekelilingnya, menjual gagasan perubahan rezim di Myanmar, di sini di Asia Tenggara. Anda menyebut Presiden Barack Obama, dia bahkan tidak melakukan apapun, tapi dia mendapatkannya, dan dia melanjutkan semua perang. Sebenarnya, Tuhal tersebut perang Parisir dan memikir berperang perang Bow. Anda menyebut perang drone, yang menurut dokumen bocor, pada tertentu menewaskan 60% warga sipil tak bersalah. Itu baiknya tak membunuh teroris ini tan.
dan begitu seterusnya. And so it goes on and on and on. In this most recent Nobel Peace Prize. Dan hadiah Nobel Perdamaian yang terbaru ini, saya akan menyebutnya sandiwara, adalah Presiden Trump yang menarik begitu banyak perhatian terhadap hadiah Nobel Perdamaian, termasuk di kalangan audiens seperti kaum konservatif yang mungkin sebelumnya tidak terlalu memperhatikannya. Dan sekarang mereka telah mengumumkan pemimpin oposisi Venezuela yang telah didukung oleh pemerintah AS selama bertahun-tahun, didanai oleh National Endowment for Democracy, atau AD. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Lembaga itu tidak dihentikan pendanaannya, tidak dibubarkan. Situs webnya masih aktif, dan baru-baru ini mereka memposting pernyataan yang memberi selamat kepada pemimpin oposisi Venezuela yang telah mereka danai selama bertahun-tahun. Jadi mereka sedang memusatkan perhatian pada Venezuela. Presiden Trump menarik perhatian terhadap hadiah Nobel Perdamaian ini di antara orang-orang yang biasanya tidak peduli dengannya. Dan sekarang kita bisa melihat apa yang mereka lakukan. Mereka sedang membangun konsensus untuk perang pergantian rezim di Venezuela. Lagi-lagi, katanya perang ini untuk menghentikan banjir narkoba di perbatasan yang diklaim Presiden Trump sudah diamankan. Dan sebelumnya, kita ingat dia pernah berkata, "Ya, saya ingin minyaknya. Dia seorang diktator. Dia seorang sosialis jahat." Semua ini betul-betul sedia hasad untuk menjuakin ini. Itulah yang akan dimut hari ini. Dan disinilah kita sekarang dalam hal menciptakan persetujuan publik. Saya pikir itulah yang telah digunakan hadiah Nobel Perdamaian selama bertahun-tahun. Dan itulah yang baru setelah mereka gunakan lagi. And that's what they just used it again for. Yeah, well, this is the Ya jadi, kita sudah membicarakan tentang lembaga think tank. Kamu juga bisa memasukkan LSM ke dalam kelompok ini, karena ada LSM utama yang berfokus pada perubahan rezim yang didirikan oleh kepala CIA dan Reagan pada tahun 1983, yaitu seperti yang saya katakan, National Endowment for Democracy. National Endowment for Democracy juga membiayai Komite Helsinki Norwegia, yang memiliki keterkaitan dengan Komite Hadiah Nobel Perdamaian. Jadi ini semacam kelompok kecil orang-orang yang berfokus pada perubahan rezim. Tapi saya pikir itu cukup cocok, karena seluruh gagasan setelah Perang Dingin adalah bahwa demokrasi menciptakan perdamaian, dan demokrasi bisa diwujudkan melalui perubahan rezim dan perang. Jadi kenapa? Jadi perang adalah perdamaian. Maksud saya, begitulah cara menciptakan perdamaian, dengan mengirim militer kita untuk membentuk demokrasi. Dan seperti yang sering kita lihat, tokoh oposisi yang kita pilih dari Belarus dan tempat-tempat lain jarang memiliki dukungan demokratis. Mereka hanya mengikuti garis kebijakan, mirip seperti di Moldova, dan juga orang-orang yang ingin mereka singkirkan di Georgia. Tapi tidak, tampaknya meskipun begitu, seluruh upaya ini agak tersendat. Menurutmu, apakah mereka akan mampu momen multipolar ini, atau semuanya masih belum pasti? Ya, menurut saya situasinya masih belum pasti. Saya pikir rasa puas diri sangat berbahaya. Banyak orang saat ini melihat konflik di Ukraina dan berkata, lihat produksi industri militer Amerika dan Barat. Lihat produksi industri militer Rusia. Belum lagi membicarakan Tiongkok atau Korea Utara, bagaimana Tiongkok mungkin membantu Korea Utara dan pada akhirnya membantu Rusia dalam proses itu. Cukup lihat hal itu. Dan orang-orang akan berkata, jadi itu sudah jelas, AS tidak mampu melakukannya. Masalahnya adalah, kita harus melihat gambaran besarnya. Ini bukan hanya perang perantara di Ukraina melawan Rusia. Ini adalah satu bagian dari keseluruhan konflik global yang sedang dijalan AS melawan multipolarisme. Ya, Rusia dan Tiongkok dapat melindungi diri mereka secara militer hingga tingkat yang cukup besar. Dan secara ekonomi mereka telah mengamankan ruang informasinya yang selalu saya bicarakan. Namun di luar Rusia dan Tiongkok, apakah negara lain berhasil melakukan hal ini? Saya akan mengatakan banyak orang meremehkan kerusakan yang telah dilakukan Amerika Serikat dan proksi Israelnya terhadap Iran dan sekutunya seperti Hizbullah. Mereka sepenuhnya menggulingkan pemerintahan di Suriah. Dan sekali lagi,
Merujuk pada makalah Rand Corporation itu, mereka membahas tentang memperluas Rusia, membuatnya terikat di satu tempat, dan kemudian berhasil di tempat lain yang mungkin sebelumnya tidak bisa mereka capai. Itulah yang persis mereka lakukan di Suriah. Mereka membuat Rusia terikat di Ukraina, lalu memindahkan sumber daya mereka ke Suriah untuk mencoba mengganti rezim di sana lagi. Rusia berhasil menghentikannya, dan mereka pada dasarnya membekukan konflik sambil melindungi pemerintah di sana. Kemudian Amerika Serikat memindahkan sumber dayanya dan berhasil menggulingkan pemerintah tersebut. Hal itu membuka jalan bagi perang terhadap Iran. Dan sekali lagi, seluruh konflik antara Israel dan Hamas merupakan strategi ketegangan lainnya, di mana AS pada dasarnya mengkan keduanya sebagai proksi untuk menciptakan kondisi di kawasan yang akhirnya membawa kita ke perang dengan Iran sejak awal. Saya sudah memperingatkan tentang hal itu hanya 1 atau 2 hari setelah 7 Oktober. Yang perlu dipahami orang adalah, AS memiliki defisit dalam industri militer. Mereka kesulitan untuk mengejar ketertinggalan, dan mereka mengimbanginya dengan apa yang bisa disebut jaringan aliansi. Saya akan menyebutnya jaringan proksi, di mana mereka memiliki banyak proksi. Eropa, Jepang, Korea Selatan, Filipina. Ini adalah negara-negara yang secara politik telah dikuasai. Orang-orang mengatakan bahwa melayani kepentingan Washington dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri tidak menguntungkan mereka. Tetapi itulah inti dari penguasaan politik suatu negara. Anda memasang rezim klien yang melayani kepentingan Anda dengan mengorbankan negara tersebut dan rakyat yang tinggal di sana. Dan kita bisa dengan jelas melihat hal ini terjadi. Mereka memiliki itu, dan mereka juga memiliki kekuatan militer yang menjangkau seluruh dunia. Ya, produksi militer industri mereka tidak berada pada tingkat yang sama dengan Rusia atau Tiongkok. Tetapi mereka mampu bergerak di seluruh dunia dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh Rusia dan Tiongkok. Dan mereka memanfaatkan keunggulan itu. Kombinasi keunggulan ini, kemampuan untuk menjangkau dan monopoli yang mereka miliki atas ruang informasi di seluruh dunia, kecuali mungkin di tempat-tempat seperti Rusia dan Tiongkok. Kemampuan mereka untuk masuk ke suatu negara, memanipulasi persepsi publik, membuat rakyat berbalik melawan kepentingan terbaik mereka sendiri, memasang rezim klien berkuasa, dan secara politik menguasai negara tersebut, menambahkannya ke jaringan aliansi mereka. Inilah yang mereka lakukan dengan harapan dapat menggeser kembali keseimbangan kekuasaan yang berubah ke pihak mereka, kembali ke hegemoni unipolar AS. Inilah yang mereka lakukan. Saya pikir ada bahaya besar sekali bahwa mereka akan berhasil dalam hal ini, mampu mengisolasi Rusia dan Tiongkok dengan membalikkan negara-negara di antaranya. Karena Rusia dan Tiongkok tidak mampu membela mereka, sama seperti Rusia tidak mampu membela Suriah. Seperti yang bisa kita lihat, AS masih menggulingkan pemerintahan-pemerintahan. Di Nepal, mereka baru saja menggulingkan pemerintah tepat di perbatasan Tiongkok, tepat di perbatasan India, dan Rusia serta Tiongkok tidak mampu melakukan apapun untuk menghentikannya. Jadi ini masih merupakan bahaya besar. Saya pikir ini adalah konflik yang intens, dan saya tidak berpikir kita bisa mengatakan dengan pasti bagaimana ini akan berakhir. Dan saya sangat memperingatkan agar tidak ada rasa puas diri dalam hal ini. Namun, dalam hal pesan politik, ini menarik, karena bisa dimainkan dari berbagai sisi. Di satu sisi dia berkata, ya, kamu tahu, perang itu tidak akan pernah terjadi di bawah pemerintahanku. Tapi juga, aku memecahkan tabu senjata dan memenuhi Ukraina dengan Javelin di masa pemerintahanku yang pertama, yang pada dasarnya membawa kita ke perang ini. Ada juga urutan strategisnya. Aku teringat Venezuela, karena mereka juga melakukan sesuatu dengan negara itu. Ketika Rusia menginvasi Ukraina dan semua sanksi diberlakukan, muncul kebutuhan akan sumber energi alternatif. Jadi, tiba-tiba mentinggalkan, ya, mari kita rehat si Venezuela. Dan tiba-tiba hal ini muncul hampir seperti sebuah inisiatif perdamaian. Seperti, kita akan memperbaiki hubungan, kita akan akur.
Tapi tentu saja itu hanya sementara, hanya selama penyesuaian terhadap sanksi baru. Dan sekarang, tentu saja apa yang telah berubah antara saat itu dan sekarang dalam hal apa yang terjadi di Venezuela. Tidak ada yang terjadi. Satu-satunya variabel yang berubah adalah akses terhadap energi. Jadi sekarang, tentu saja, dan sesuai dengan immense knowledge dari Venezuela, memapitagsin Morford, teach Ruthui, dan small Ruthuisu, hahapum Wuithik. En temunya membitama urth enten impa independent exema. In jelas, tiat ending strength. Which is certainly nothing to do with peace. But I wanted to ask though, what has Tapi saya ingin bertanya, apa yang telah berubah sejak Trump mengambil alih perang di Ukraina? Karena Anda baru saja menyebutkan gagasan tentang merebut sebuah negara. Dan sekali lagi, jika kita melihat apa yang telah dikonfirmasi oleh media arus utama, Washington Post, New York Times, pada tahun 2014, setelah kudeta yang omong-omong tidak didukung oleh mayoritas warga Ukraina, pada hari pertama kita mengetahui bahwa CIA mulai mengambil alih intelijen Ukraina, membangunnya kembali dari awal untuk memastikan agar tidak lagi berpihak pada Rusia. Kita juga mengetahui bahwa mereka membajak pemerintahan itu. Bukan hanya orang Amerika yang menempati posisi-posisi penting, tetapi menurut Jaksa Agung Victor Shokin, orang Amerika harus menyetujui semua penunjukan baru. Kami juga mengetahui bahwa Amerika mengambil alih perencanaan militer dari Jerman. Mereka yang berperang itu, selama serangan balasan pada tahun 2023, ketika para jenderal Ukraina memprotes dan mengatakan bahwa hal itu akan berakhir dengan bencana, mereka ditolak oleh para perencana sebenarnya di Washington. Kami juga mengetahui hal ini. Bahkan sekarang, jajak pendapat terakhir yang saya lihat menunjukkan bahwa 69% warga Ukraina menginginkan negosiasi segera untuk mengakhiri perang. Kita tidak membahas hal ini ketika berbicara tentang membantu Ukraina. Membantu Ukraina masih berarti mengirim senjata, menyeret orang keluar dari apartemen mereka, dan mengirim mereka ke parit sebagai, daging murah. Namun bahkan Trump, pada tahun 2015, saat Zelensky menang, dan memforward that pathing going to import. when Zelensky won the platform based on peace, 73% of Ukrainians voted for 73% warga Ukraina memilih untuk ini, untuk melaksanakan perjanjian Minsk dan memulihkan hubungan dengan Donbas serta Rusia demi mencapai perdamaian. Namun hal ini dibatalkan oleh, sekali lagi, LSM yang didanai dan didukung oleh AS. Mari kita sebut mereka ekstremis sayap kanan. Jika kita kembali ke tahun 2012, saya tahu kita harus berpura-pura seolah-olah invasi Rusia tidak diprovokasi. Kalau tidak, Anda akan dituduh mendukungnya, dan saya bisa kehilangan pekerjaan. Tapi secara hipotetis, misalkan itu memang tidak diprovokasi. Maksud saya, apa sebenarnya yang telah berubah sejak 2014? Apakah Trump melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda secara signifikan? Saya tahu dia mengirim lebih sedikit senjata, tetapi juga benar bahwa menjelang akhir tahun 2024, Biden sendiri harus mengirim amunisi tandan karena mereka kehabisan senjata. Jadi, apakah you two are out to meet them with that? recognizing temporary shortage. Well, you're absolutely right. That is exactly why. Kamu benar sekali. Itulah alasannya. Bukan karena Presiden Trump menginginkan perdamaian dengan Rusia, itulah sebabnya dia mengirimkan lebih sedikit senjata. Mereka memang memiliki lebih sedikit senjata untuk dikirim ke Ukraina. Dan sekali lagi, ini karena masalah produksi industri militer yang sudah saya bahas dan juga dibahas oleh orang lain selama bertahun-tahun sejak konflik ini dimulai pada tahun 2022. Tapi kamu tadi membicarakan bagaimana Presiden Zelensky mencalonkan diri dengan janji perdamaian, dan begitu dia menjabat, dia berbalik arah. Itu terdengar familiar, bukan? Itulah yang persis dilakukan Obama. Itulah yang baru saja dilakukan Trump. Inilah yang dilakukan atau direncanakan oleh semua partai oposisi di Eropa. Dan begitulah cara mereka mempertahankan kesinambungan agenda di sana. This is how they perpetuate continuity of agenda. They're constantly creating. Mereka terus-menerus menciptakan perpecahan, pengalihan perhatian, dan harapan palsu agar orang-orang terus mengejarnya. Sehingga mereka tidak pernah berada di pemahaman yang sama untuk menyadari bahwa ini bukan soal kiri atau kanan. Ini tentang kepentingan-kepentingan khusus yang menipu kita setiap saat.
Mereka menipu orang di pihak kiri maupun kanan, membuat kita saling bertengkar alih-alih bersatu dan memperjuangkan kepentingan terbaik kita sendiri. Kadapti di strength of the mutuate strength of swordly, tetapi mereka sengaja dialihkan dari sana. Inilah cara mereka mempertahankan kelangsungan ageni. Dengan terus melakukan hal ini, mereka melakukannya di negara-negara sasaran yang telah mereka kuasai, dan mereka melakukannya di seluruh dunia barat kolektif yang sudah mereka kendai kita pelawab non nyata. Sangat penting untuk mengenali pola ini dan menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi. Perubahan nyata. Jika kamu melihat perubahan nyata, seperti munculnya multipolarisme, kamu bisa melihat bagaimana seluruh dunia barat bereaksi terhadapnya. Tidak ada faksi di Washington yang pro-Tiongkok atau pro-Rusia, meskipun mereka saling menuduh demikian. Seperti yang saya katakan, lihatlah lembaga think tank, bacalah makalah kebijakan mereka. Itulah yang sebenarnya akan terjadi. Abaikan pernyataan publik yang keluar dari Washington dan perhatikan sidang-sidang mereka. Semua ini bersifat publik. Mereka menyiarkannya langsung di YouTube dan semua rekamannya tersedia di sana. Dalam sidang-sidang itu, mereka mengundang orang-orang dari lembaga think tank dan mereka duduk di sana menjelaskan apa yang sebenarnya akan terjadi dan alasannya. Dan Anda, Afrika dengar orang-orang menuduh Presiden Trump berpihak pada Tiongkok. Dan ketika Presiden Biden menjabat, mereka juga menuduhnya berpihak pada Tiongkok. Semua itu untuk menciptakan ilusi bahwa belum cukup banyak yang dilakukan dan bahwa kita perlu meningkatkan ketegangan lebih jauh lagi. Mereka membuat setidaknya separuh populasi mempercayainya di bawah satu presiden. Rimada Dauth persistes yang kestaira tadi itu witik bafadnov dan proyes tegi dakwai. Jadi sangat penting untuk melihat melalui permainan ini dan memahami bahwa sekali lagi ini bukan agen perubahan. Demokrasi Barat bukan agen perubahan atau menentuan nasib sendiri. Ini adalah sistem kendali yang mempermainkan kesinambungan agenda. One that maintains continuity of agenda. My last question is, how do you... Pertanyaan terakhir saya adalah, bagaimana Anda menilai reaksi Rusia sejauh ini? Karena sekali lagi, apa yang mereka katakan dan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan lakukan tidak selalu sama. Saya tahu bahwa Trump kecewa pada Putin karena mereka sempat berbicara dengan baik, dan sekarang Putin tidak lagi menurunkan senjatanya. Tapi dari yang saya dengar, ada sedikit perpecahan yang berkembang di Moskow tentang bagaimana harus merespons, karena dua hal bisa benar pada saat yang sama. Yang pertama adalah pengakuan bahwa AS benar-benar menanggapi bangkitnya multipolaritas sebagai kenyataan. Banyak pusat kekuasaan. Sementara juga menyadari bahwa mereka memiliki sumber daya yang terbatas. Dominasi relatifnya di dunia telah berkurang. Jadi, karena alasan ini, AS perlu beralih ke Asia dan juga lebih fokus pada kawasan Amerika. Namun jika ingin beralih ke Asia, disikapt milih hingga Rumble. Lari turmain berbor. Tentu saja, itu tidak berarti mereka ingin menghentikan perang atau memiliki terlalu banyak perdamaian di Eropa, tetapi itu berarti mereka ingin mengalihkan perang tersebut kepada orang Eropa. Inilah juga alasan mengapa hal ini terkadang membingungkan bagi kelompok America First. Mengapa Trump menyerukan perdamaian di Eropa, tetapi pada saat yang sama mengatakan bahwa semua negara harus menghabiskan 5% dari PDB mereka untuk militer. Jadi sekali lagi, orang Eropa harus mengambil alih pertempuran dengan Rusia. Dari sudut pandang Rusia, hal itu tampak seperti kemenangan tersendiri. Karena jika AS mengurangi kehadirannya di Eropa, ancaman di perbatasan barat Rusia akan berkurang. Jadi itulah alasan untuk ikut bermain dengan sandiwara Trump, bahwa dia adalah seorang mediator yang hanya ingin membawa perdamaian, meskipun dia tidak bisa membuat konsesi apapun dari pihak Amerika. Di sisi lain, dengan membiarkan semua sandiwara bahwa dia adalah seorang mediator, Anda juga ikut memperkuat posisi Trump. Karena sekarang, tentu saja, karena dia bukan peserta langsung, dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak ingin dilakukan Biden, yaitu meluncurkan Tomahawk, artinya serangan mendalam untuk melumpuhkan fasilitas energi Rusia. Jadi pada titik tertentu, kontradiksi ini harus diselesaikan.
Anda melihat beberapa orang lebih condong ke arah, "Yah, mari kita tanggung biayanya," sementara Amerika dan Eropa mengalami semacam perpisahan atau pembagian kerja yang baru. Sementara pihak lain kini berpendapat bahwa ini sudah cukup. Maksud saya, lagi-lagi seperti yang Anda katakan sebelumnya, apa yang akan dilakukan orang Amerika jika Rusia menyerauh ke dalam wilayah Amerika Serikat? Pada titik tertentu, harus ada pembalasan, karena hal ini membuka peluang. Misalnya, bagi orang Jerman yang mungkin sekarang berpikir, "Oh baiklah, ini saatnya menyerang Rusia. Kita bisa mengirim rudal Taurus kita. Mengapa tidak menargetkan Kremlin sekalian?" Rusia tidak akan melakukan apapun. Mereka tidak punya garis merah. Jadi apakah Anda mendapat sinyal tentang kemana arah Rusia dalam hal ini? Karena kontradiksi ini, seiring AS meningkatkan perang terhadap Rusia, hanya akan semakin tajam. Ada batas sejauh mana mereka bersedia menerima. Maksud saya, terlepas dari apa yang kita katakan, Putin bukanlah seorang diktator. Jika Rusia telah menyerang cukup banyak target politik dan ekonomi, dia tidak akan mampu menahan pusat-pusat kekuasaan lain di Rusia. Kekuatan politik yang menginginkan respons yang jauh lebih keras. I would put it this way. Europe Saya akan begini, Eropa dalam segala hal dan tujuan merupakan panjangan dari Amerika Serikat. Itu hanya dari AS. Jadi ketika Amerika Serikat mengalihkan sumber dayanya ke Asia, Eropa tetap ada dan tetap menjadi perpanjangan dari AS. Para jenderal itu akan tetap berada di Jerman, mereka tidak akan pergi ke Asia. CIA tetap berada di lapangan di Ukraina. Ini pada dasarnya masih Eropa, sebuah perang proksi AS yang dilancarkan melawan Rusia melalui Ukraina. Saya pikir perubahan nyata yang mulai terlihat adalah bahwa mereka menyadari Ukraina mulai kehabisan tenaga. Bisa saja terjadi keruntuhan kemampuan tempur Ukraina, dan mereka ingin Eropa mengisi kekosongan itu. Itulah sebabnya kita melihat semua provokasi ini tiba-tiba bermunculan. Drone misterius, Rusia melanggar wilayah udara, drone geran Rusia atau bisa dibilang setara dengan pesawat pengintai, terbang di sekitar Polandia. Semua provokasi ini, pembicaraan tentang kemungkinan menyita kapal yang membawa pengiriman energi Rusia, ini merupakan eskalasi besar di seluruh Eropa. Yang terjadi adalah ketika kemampuan tempur Ukraina runtuh, Eropa ditunjuk untuk mengisi kekosongan itu. Inilah yang sedang kita saksikan. Konflik ini sedang diperjuangkan sampai orang Ukraina terakhir. Dan sekarang mereka bersiap untuk mengatur agar orang Eropa secara umum yang akan maju berikutnya. Dan apa yang dilakukan Rusia? Saya rasa tidak ada yang bisa benar-benar yakin apa yang dipikirkan Presiden Putin. Dia tidak pernah memberitahu saya apa yang sebenarnya dia pikirkan. Tapi saya percaya Rusia sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Seperti yang telah kita lihat, mereka Australia seton konsist for the from sekat slimas menegosiasinya duri the fold. During all of these supposed negotiations, what they're doing is creating an exit. Apa yang mereka lakukan adalah menciptakan jalan keluar bagi Amerika Serikat dan para proksi Eropanya. Bukan untuk situasi yang terjadi saat ini, tetapi untuk saat Rusia terus berperang dan memenangkan konflik di lapangan di Ukraina. Mereka akan terus melakukan hal ini. Mereka tidak menunjukkan sinyal atau tanda-tanda akan berhenti. Kapasitas industri militer mereka terus berkembang secara eksponensial. Mereka melancarkan hampir sebanyak, kadang jauh lebih banyak serangan rudal dan drone dibandingkan pada awal konflik. Dan saat itu mereka masih mengandalkan persediaan besar rudal dan amunisi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Sekarang, inilah yang benar-benar mereka produksi dari bulan ke bulan. Jadi ini merupakan transformasi besar. Mereka harus melanjutkan transformasi ini. Dan seperti yang biasa dilakukan dalam strategi, ketika Anda terlibat dalam perang, pada dasarnya dengan negara lain atau sekelompok negara, Anda memberi mereka jalan keluar, cara untuk mundur, daripada memaksa mereka bertarung sampai benar-benar habis, sampai mati-matian. Dan saya pikir itulah yang sedang dilakukan oleh Rusia. Anda tahu, mudah saja melihat apa yang dikatakan dan dilakukan Presiden Putin lalu berkata, ini tanda kelemahan. Dia akan terjebak dalam Minsk 3, Minsk terulang kembali.
Tapi kirim-kir hanya Rusia yang bersikap pragmatis, berpikir jangka panjang, berusaha mencegah situasi ini meningkat di luar kendali. Trying to avoid this escalating out of control. They know it's going to escalate, but they want to manage the way it. Mereka tahu situasinya akan meningkat, tetapi mereka ingin mengatur bagaimana peningkatan itu terjadi, dan mereka ingin tetap mempertahankan keunggulan selama proses tersebut berlangsung. Saya pikir mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal itu, dan saya rasa mereka akan terus melakukannya. Saya pikir Tiongkok memainkan strategi yang sangat mirip. Sekarang kita bisa melihat bahwa Tiongkok tahu ada batasan dan garis yang sedang dilanggar, dan mereka memahami kemana semua ini akan mengarah. Saya tidak berpikir mereka menipu diri sendiri dengan mengira bisa ada bentuk akomodasi dalam tatanan dunia unipolar yang dipimpin AS. Mereka memahami bagaimana semua ini berkembang. Mereka hanya berusaha bersikap sebijak dan secerdas mungkin saat menjalani proses ini. As they go through this process. Yeah, actually that's a good point. Ya, sebenarnya itu poin yang bagus, memberikan jalan keluar. Karena tampaknya, terutama selama seminggu terakhir, dengan meningkatnya serangan terhadap infrastruktur listrik atau energi di seluruh Ukraina, dan sekarang runtuhnya Pokrovsk, hal ini akan menimbulkan efek berantai. Jadi jika Ukraina runtuh, penting agar setidaknya orang Amerika memiliki jalan keluar dari situasi ini, karena mereka akan berada di bawah tekanan besar untuk mencegah hal itu terjadi pada pihak perantara utama mereka. Maksud saya, ini adalah sebentar. Mereka memiliki 1.000 tentara Ukraina yang dapat digunakan untuk melemahkan lawan utama. Dan membiarkan seluruh situasi ini berantakan akan sangat menyakitkan. Tapi kalau ada jalan keluar bagi Trump untuk menjaga muka dan tetap aman, cukup dengan berkata, ya, kalian tahu kami sudah berusaha mengakhiri perang sejak awal. Itu ulah orang Eropa. Itu bukan perang saya. Kalian tahu, kita sudah sering mendengar hal seperti itu. Tapi kurasa itu penting untuk menjaga hubungan dengan AS dan mempertahankan narasi bahwa Amerika berusaha mengakhiri perang ini setidaknya sampai Ukraina runtuh. Dan kemudian tentu saja, orang Eropa bisa punya narasi mereka sendiri untuk dijadikan pegangan. Mereka bisa berkata, ya, Putin memang selalu ingin memusnahkan Ukraina sebagai bangsa. Mereka hanya mendapatkan sekitar 25%. Haha, kami menang. Jadi semua pihak seolah punya jalan keluar, yang bisa jadi hal positif. Tentu saja, jika alternatifnya hanyalah perang. Tapi ya, bagaimanapun ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Any final thoughts before we wrap up? Well, I always try to impress upon people. Nah, saya selalu berusaha menekankan kepada orang-orang pentingnya, melihat dari sudut pandang yang lebih luas, dan memahami gambaran besarnya. Saya tahu ada kecenderungan bagi orang untuk terlalu fokus pada satu konflik tertentu. Dan dari sudut pandang mereka, hal itu tampak seperti pusat alam semesta. Tapi kita harus melihat lebih jauh dan memahami gambaran yang lebih besar. Bagaimana Amerika Serikat beroperasi di seluruh dunia. Ada orang-orang yang benar-benar yakin bahwa, misalnya Israel entah bagaimana mengendalikan Amerika Serikat. Namun, jika kita melihat lebih luas dari Timur Tengah, kita bisa melihat bahwa AS memiliki proksi seperti Israel, sama seperti Ukraina yang pada dasarnya adalah proksi salinan yang mereka gunakan di Eropa Timur melawan Rusia. Mereka memiliki provinsi Kepulauan Taiwan. Sekarang mereka juga memiliki Filipina, lagi-lagi salinan karbon di kawasan Asia Pasifik. Dan jika Anda melihat gambaran besarnya, Anda bisa melihat semuanya dengan jauh lebih jelas. Seperti biasa, bacalah dokumen kebijakan. Saya mohon kepada semua orang, tolong, bacalah. Abaikan apa yang dikatakan para politisi. Tugas mereka adalah berbohong kepada kita. Bacalah dokumen kebijakan dan perhatikan bagaimana semuanya, hampir baris demi baris, kata demi kata, sedang diterapkan dari dokumen yang ditulis bertahun-tahun lalu. Mereka sedang melaksanakan rencana itu. Dari sanalah kebijakan itu berasal. Dan itulah yang memberitahu kita apa yang akan terjadi dalam waktu dekat dan menengah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak telah mengundang saya. And as always, thank you so much for having me on. Ya, dan jika orang ingin menemukanmu, mereka bisa pergi ke The New Atlas.
tempat kamu memiliki podcast sendiri. Dan ada pepatah Tiongkok yang selalu aku sukai, kembali ke apa yang baru saja kamu sebutkan, yaitu, jika kamu melangkah mundur, dunia tampak lebih luas. Aku suka yang itu, karena kita seringkali terlalu fokus pada satu konflik atau menjadi agak berpikiran sempit. Jadi terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu. Anyways, thank you again for taking the time. Posese.